Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan kaum muslimat ahli taziah yang kami hormati, pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk menuju ke rumah almarhum Zulfiar untuk melaksanakan takziah malam yang ketiga. Untuk takziah malam yang ketiga ini akan kita isi dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kami Sahar. Kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, mari sama-sama kita dengarkan tausiah kematian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kami Sahar. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Shadaqallah. Ahlul Bait dan ahli duka yang kita muliakan, para pentakziah yang terhormat, hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Kita bersyukur, membaca Alhamdulillah, memuji dan mengagungkan asma Allah ala kulli halin, dalam keadaan apapun, karena memang Allah sajalah yang berhak untuk dipuji. Allah sajalah yang berhak diagungkan asma-Nya. Allah sajalah yang patut kita muliakan. Saat kita bergembira, kita puji nama Allah, cocok. Saat kita bersedih, sebaiknya puji juga Allah, karena Allah jualah yang akan menghilangkan kesedihan itu. Ketika kita banyak uang, banyak duit, banyak harta, puji nama Allah, syukur kepada Allah. Ketika kita tidak banyak duit, puji juga nama Allah, karena Dia yang akan mendatangkan duit kepada kita, mendatangkan harta dan sebagainya. Jadi alhamdulillah itu kita baca pada kondisi apapun, ala kulli halin. Tapi ketika kita mendengar berita kematian, baca alhamdulillahnya. Kalau di hadapan orang yang kurang paham, tidak usah kuat. Dalam hati saja, alhamdulillah, telah meninggal beliau, dan beliau meninggal di hadapan keluarganya, di hadapan anak-anaknya.
kita besok entah kayak apa meninggal. Entah di mulut harimau, entah di mulut apalagi buaya, entah di tangan tukang jamret, entah di macam-macam. Nah itu alhamdulillahnya. Innalillahnya boleh dibaca, istirja namanya. Nah itu dibaca kuat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya istirja. Karena kalau alhamdulillah dibaca itu namanya tahmid. Kalau subhanallah namanya tasbih. Kalau la ilaha illallah namanya tahlil. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja itu namanya. Kalau bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Itu nama-nama istilah. Sehubungan dengan terjadinya kematian, terjadinya meninggal dunia khususnya di keluarga kita ini, sesungguhnya mengingatkan kita semua bahwa malaikat Israel atau malakul maut masih menjalankan tugas, belum pensiun, belum bebas tugas juga, dan tidak akan pensiun. Itu yang perlu kita pahami betul. Beliau tidak saja mencabut nyawa-nyawa kita, bahkan setelah dicabut semua nyawa, dia diperintah Allah untuk cabut nyawa sendiri. Jadi ingat, tidak pensiun, tidak bebas tugas dan sebagainya. Jadi mengingatkan kepada kita semua bahwa malakul maut Israel itu terus menjalankan tugasnya sesuai SOP yang ada. Apa SOP yang ada? Dia bukan siapa yang tua dia dulu. Betul tak? Kami dengan Pak Aman yang tua, haruskah duluan? Tidak juga. Insya Allah Pak Aman masih aman-aman aja baru. Berapa? Alhamdulillah. Nah, jadi itu. Jadi SOP malakul maut tidak tergantung umur. Tergantung daun kayu yang jatuh keharibaan malaikat Israel. Oh, si anu terbang ke sana. Kan ada daun kayu yang jatuh, daun kayu subi namanya. Dia melayang-layang gitu, sampai ke haribaan, ke kantornya malaikat Israel. Diterima dek nak buahnya. Lapor ke bos Israel, bos, ini sanu nih ya. Segera ditindaklanjuti. Itu aja apanya? Apa namanya nih? Perintahnya. Segera tindak lanjut. Jamnya ada di situ, sudah disebut jamnya, tempatnya. Itu dia mengingatkan kepada kita yang masih calon-calon ini. Kalau disingkat apa? Calon mati itu? Coba apa? Dalam dunia ini sudah menjadi negatif semuanya, sudah menjadi api semuanya. Tersenggol apa saja jadi api, tersenggol bini aja jadi api, terbakar, itu maksudnya mati. Ketika itu sudah terjadi, digendong anak, hidup api, meledak. Nah, kalau itu yang terjadi, tidak usah memikir di mana alam barzah kita. Nah, itu yang dipikir lagi. Nah, yang perlu kita pikirkannya itu ialah ayat yang dibaca oleh protokol tadi.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan peristiwa kematian ini, itu memancing dan memberikan semangat kepada kita untuk berpacu, berlomba siapa yang terbaik amalnya. Bertambah atau berkurang sesungguhnya? Berkurang sesungguhnya. Karena itu tadi kita dikejar terus. Kita dikejar terus. Rasa-rasa muda pe terjago. Ibarat mimpi terjago. Oh, alun lirup alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, almarhum yang baru saja meninggalkan kita sudah jelaslah. Tinggal lagi kita sekarang menyusul kepergian beliau dan amal-amal beliau, termasuk amal-amal yang kita niatkan untuk beliau. Doa yang kita baca, Fatihah yang kita baca dan kita niatkan untuk beliau, semoga Allah sampaikan apa yang kita niatkan itu. Tulis sekarang ketika kita berbuat baik itu, dan nanti akan ditulis lagi oleh Allah. Itu di dalam kajian bahasa Arab, naktubu, alhamdulillah. Naktubu itu fi'lul mudhari' namanya dalam bahasa Arab. Namanya halan wa istiqbalan. Zaman hari ini, zaman sekarang, ketika dia berbuat baik, langsung ditulis kebaikan itu, dicatat oleh malaikat Allah. Dan istiqbal, nanti apabila kebaikan ini masih ada bekasnya, masih ada peninggalannya, lalu orang berbuat baik dengan kebaikan kita ini, seperti dia bangun masjid, bangun musholla, buat jalan. Selagi orang memanfaatkan musholla atau masjid itu, maka Allah terus menulis. Jadi sekarang ketika dia berbuat baik pertama kali, tulis. Menerima kejadian ini dengan penuh kesabaran dan penuh tawakal kepada Allah. Dan jangan lupa kita mengirim terus kebaikan-kebaikan kepada almarhum yang telah mendahului kita. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan apa yang kita lakukan hari ini. Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li hayyitina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saririna kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على أرواح من قصدناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahim summa billah ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tausiah ataupun nasihat-nasihat kematian yang disampaikan oleh Al-Ustadz kami Sahar mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian acara selanjutnya sepatah dua patah kata dari tuan rumah ataupun yang mewakili. Kepada tuan rumah ataupun yang mewakili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz, yang terhormat Bapak RW, Bapak RT dan perangkatnya, Bapak Ketua SKM beserta perangkatnya, bapak-bapak serta ibu-ibu pentakziah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang sangat saya muliakan. Dengan tidak bosan-bosannya kita marilah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana beliau telah banyak memberi kurnia nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, sehingga pada malam ini bisa bapak-bapak, ibu-ibu hadir di rumah duka adik kami almarhum Zulfiar. Semoga apa-apa yang kita laksanakan ini bisa menjadi amal ibadah bagi kita yang melaksanakan, serta menjadi situasi dingin bagi almarhum di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah kami dari Ahlul Bait untuk menyampaikan pertama sekali